Sabtubers, sidang mediasi permasalahan yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Sejak pagi, suasana di sekitar pengadilan sudah dipenuhi awak media yang ingin mengetahui perkembangan terbaru dari proses hukum yang masih berjalan. Kehadiran kedua belah pihak pun langsung menjadi perhatian dan memicu berbagai reaksi di media sosial. Sarwenda terlihat datang memenuhi agenda sidang didampingi tim kuasa hukumnya. Seusai persidangan, ia memilih untuk tidak memberikan komentar kepada awak media. Sarwenda langsung berjalan menuju mobilnya dan meninggalkan lokasi tanpa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan wartawan. Sikap tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebagian netizen menilai itu adalah hak setiap pihak yang sedang menjalani proses hukum. Sementara yang lain berharap kedua belah pihak bisa segera memberikan kejelasan setelah proses persidangan selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami media pengadilan, jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator. Ya, tetapi karena memang beliau tidak bisa ya. Kita tinggal tunggu panggilan selanjutnya. Nanti kami info lagi kepada kawan-kawan media. Ya, untuk sidang hari ini seperti itu. Menjawab soal Bang terkait yang Supira itu mungkin tuduhan perselingkuhan bisa diapa? Saya serahkan kepada Yang viral kemarin sih gimana sih? Pelan-pelan. Sedikit aja, Ci. Sedikit Ci. Sedikit, Ci. Ngobrol, Ci. Sedikit, Ci. Lepas, sudah lepas. Masih lihat Sarwenda tuh, Ini sini. Oke, teman-teman. Itu tadi Sarwenda memutuskan untuk pergi, teman-teman, saat ditanya soal tentang postingan CCTV yang diduga perselingkuhan. Tapi Sarwendanya pergi, kita ke kuasa hukum, teman-teman. Kuasa hukum Sarwenda kemudian menyampaikan beberapa klarifikasi kepada media. Mereka membantah tudingan bahwa pihak Sarwenda menyebarkan informasi mengenai kondisi kesehatan Ruben. Menurut tim kuasa hukum, tuduhan tersebut tidak benar. Mereka juga menegaskan bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi pribadi maupun persoalan rumah tangga merupakan bagian dari ranah privasi sehingga tidak dapat dibuka ke publik selama proses hukum masih berlangsung. Sudah kami diskusikan dengan semua tim lawyer dan klien bahwa kita harus menjaga rapat hal-hal yang sangat privacy. Ternyata tidak sengaja publik menjadi tahu. Ya. Ini adalah konfirmasi kami bahwa chat itu betul. Ya. Tetapi isinya kami tidak mau menyampaikan itu di media. Ya. Isi chatnya benar atau tidak seperti itu atau tidak, itu tidak di ranah kami karena kami sudah punya ranah sendiri yaitu pengadilan. Sehingga isi dari chat itu akan kami sampaikan semua nanti di pengadilan. Ya. Tetapi chat dari klien kami kepada klien Bang Minola itu betul adanya. Ya. Jadi satu hal kami sangat menyesalkan ya, terbukanya hal-hal yang sangat-sangat privasi. Saat ditanya mengenai isi percakapan pribadi maupun persoalan lain yang ramai dibahas di media sosial, kuasa hukum Sarwenda mengklarifikasi dan juga menyangkal bahwa pihaknya yang telah menyebarkan fitnah tentang penyakit 3 huruf yang ramai dibicarakan dan juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Mereka mengatakan fokus utama saat ini adalah menghormati jalannya persidangan dan menyerahkan seluruh bukti kepada majelis hakim. Sikap tersebut diambil agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi opini publik. Selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1 sampai 10 ya jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1 sampai 3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, dan harus itu. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong.
apa isi berantemnya, penyebab berantemnya, kenapa kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan. Jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Oke bang, terkait alasannya kan ada bang selingkuh, punya bukti kuat nggak sih bang? Gini, yang bilang kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh, tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya, apa yang dipertengkarkan. Ya, kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak ada anak-anak ya. Kalau kami buka aib satu pihak, artinya itu membuka aib klien kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua ya. Di sisi lain, pernyataan dari kubu Ruben juga menjadi perhatian mengenai berbagai informasi yang beredar di media sosial, termasuk isu seputar komunikasi pribadi. Pihak Ruben meminta agar setiap tuduhan disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan proses persidangan sebaiknya dibuktikan melalui jalur hukum, bukan melalui spekulasi di ruang publik. Isu lain yang sempat ramai dibahas seperti pembelian tiket konser Blackpink yang disebut-sebut menjadi salah satu pemicu konflik rumah tangga juga mendapat tanggapan dari kuasa hukum Sarwenda. Mereka tidak mengurai detail persoalan tersebut dan tetap menegaskan bahwa Sarwenda adalah sosok ibu yang mengutamakan anak-anaknya. Kuasa hukumnya juga kembali meminta agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap di persidangan. Ramai ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan dua adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa nggak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya, tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, nggak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya? Sementara itu, berbanding terbalik dengan sikap Sarwenda. Di sisi lainnya, Ruben Onsu terlihat hadir dengan raut wajah yang adem dan tenang. Ia beberapa kali tersenyum kepada awak media yang sudah menunggunya hingga rela berdesakan demi mendapatkan statement dari pihak Ruben. Ruben berjalan santai dan sabar, bahkan terlihat membalas pertanyaan wartawan dengan candaan santai ala Ruben. Dan juga sempat membalas sapaan para penggemar yang menyemangatinya saat berjalan menuju keluar pengadilan. Menariknya, ada seorang ibu-ibu yang memberikan kaos untuk Ruben. Dari sikap santainya juga menjadi sorotan dan menuai beragam komentar dari netizen yang mengikuti perkembangan kasus ini. Halo, ada bajunya. Ada dari TikTok. Siap, makasih banyak Ibu. Siap, senang, makasih banyak ya. Iya, iya, alhamdulillah. Oh iya. Oke. Apa? Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Yang lain mau lihat? Halo, makasih banyak ya. Blokingnya lepas. Yang satu ditanya wartawan kabur, kalau yang ini malah nerima baju dari fansnya. Kami hanya bisa mendoakan kok Ruben. Wajahnya seger, nggak ada beban. Semangat Mamio. Kalau di depan wartawan lembut banget ya. Begitulah di media sosial, kolom komentar pun kembali memanas. Ada yang memberikan dukungan kepada Ruben, ada pula yang membela Sarwenda. Pengacara Ruben mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah men-spill tentang chat di podcast Denny Sumargo sebagaimana yang diklaim dan minta dibuktikan kalau hal itu terjadi. Bahwa saya spill, buktikan bahwa saya spill chat yang seperti ini hebohkan di masyarakat. Nggak ada saya spill.
Saya sebenarnya tentang tanggal chattingan untuk menunjukkan dia tahu nomor itu. Jadi tangan-tangan yang jahil, yang katanya di zoom sampai 1000 kali pakai AI, pakai ini, bikin transkrip, menyebarkannya, itulah yang spill. Itulah yang curang. Tapi kami sudah menyampaikan apa yang menjadi porsi kami untuk meluruskan masalah percaya atau tidak percaya kembali kepada netizen. Karena kami masing-masing punya keyakinan. Tapi nggak ada kewajiban untuk menjelaskan lebih jauh. Oke? Pengacara Ruben juga menutup dengan meminta dukungan agar Ruben bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Artinya dia tahu toh. Kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan. Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Betul toh? Jadi makanya seperti yang saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti ketika kita ngomong, kita tahu kita tulus apa tidak, itu benar apa tidak. Kemarin katanya cuma tahu 1 nomor, sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita kalau kita cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong, kita tahu di hati kecil kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Oke? Selebtubers kembali mengingatkan agar publik tidak mudah percaya pada potongan informasi yang beredar di internet karena proses hukum masih berjalan. Banyak juga yang berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan anak-anak mereka. Nah, Selebtubers, bagaimana menurut kalian? Apapun pandangan masing-masing, semoga proses hukum ini bisa dapat berjalan dengan adil, menghormati privasi semua pihak, dan menghasilkan keputusan terbaik yang mengutamakan kepentingan anak-anak. Sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi, bye-bye.